sini kami kelompok 5 akan menganalisa tampilan web dari kelompok 6. Nah, saya Arni Rahmawati. Di sini saya akan menganalisa login bagian admin. Nah, di sini tampilannya cukup useful karena fungsi dari sistemnya mudah digunakan, seperti username untuk memasukkan username di sini, lalu password untuk memasukkan password. Nah, selain itu juga usable karena mudah digunakan untuk tampilan seperti ini. Apalagi untuk orang awam yang baru bisa mengakses web. Lalu usage juga dapat digunakan karena tampilan login ini bisa digunakan untuk mengakses web nantinya. Lalu jika dari sisi color atau warna, menurut saya ini terlalu flat karena warnanya cenderung putih yang bisa mungkin user bakal terlihat bosan atau kurang menarik di mata user. Nah, jika dari sini nih kita lihat di tampilan username ini, masukkan username Anda. Menurut saya ini terlalu berlebihan ya. Harusnya tulisannya username saja karena user udah pasti tahu kita harus memasukkan username. Kalau untuk perintah masukkan username Anda bisa di sini ditulisnya gitu. Lalu untuk tata letaknya udah cukup baik. Nah, kalau menurut saya sih harusnya bisa ditambahin ya untuk lupa password dan datanya seperti pada web umumnya, karena kemungkinan user bisa saja lupa password. Jadi nanti si user itu bisa mengklik itu untuk mengganti passwordnya yang baru. Lalu untuk call the action, ini tombol login ini udah cukup baik karena ini nanti bisa login. Lalu untuk efisiensi pengisian datanya juga sudah baik. Nih, saya contohin misalnya. Di sini kan adminnya Ahmad. Lalu kita masukin passwordnya, login. Nah, call the action-nya sudah cukup baik. Setelah admin login, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada kata sambutan. Udah cukup bagus, ada kata sambutan juga. Nah, di sini juga menu-menu dari juga sudah jelas. Ini logonya sudah jelas, lalu pewarnaan teks juga sudah cukup bagus untuk menu-menu yang di sini. Nah, hanya saja untuk ini menurut saya kurang nyambung ya, untuk ungu, biru dan hijau itu kombinasi warnanya kurang bagus. Lalu di sini ada tanda close ini, jika saran saya ini bisa dijadikan pesan sementara. Jadi saat kita muncul selamat datang, maka selamat datangnya itu akan hilang dengan sendirinya atau kayak pesan sementara. Nah, seharusnya juga di sini ada logo untuk siapa nanti user atau admin yang login itu ada. Nah, seperti logo di sini nih. Ada logo adminnya, lalu ada nama dia, seharusnya ditempatkan di sini. Walaupun ada di sini, setidaknya harus ada di sini, nanti jadi ketahuan siapa yang lagi login. Selanjutnya kita ke dashboard. Ini bagus, ada kata sambutannya juga, tapi gak jauh beda dari yang tadi saat kita login ya. Seharusnya dashboard itu tampilan menu-menu yang ada di web. Nah, terus di sini juga penulisan atau pemilihan dari hurufnya juga menurut saya kurang baik ya. Harusnya lebih divariasiin lagi. Dan pewarnaannya juga lebih dipilih lagi apakah nyambung dengan warna ungu di sini atau tidak. Dan untuk ukurannya juga harus disesuaikan agar lebih menarik lagi di mata user. Untuk tata letak sudah cukup baik di sini. Lalu kita ke profile. Nah, walaupun ada seperti ini di profile, ada menu profile, setidaknya harus ada logo di sini untuk yang login itu siapa. Untuk pengeditan profil sudah cukup baik, tampilannya juga. Hanya saja masih flat ya dalam pewarnaan. Masih cenderung warna putih, sehingga kurang menarik di mata user. Lalu di sini juga bisa ganti profil nih, misalnya ini
simpan. Nah, berhasil, berarti call the action untuk simpan ini berhasil. Misalnya Ahmad 01 simpan. Nah, profile berhasil diubah seperti itu. Ini bagus, sudah bagus. Dan efisiensi untuk pengisian datanya semuanya sudah bagus menurut saya. Ini juga mudah sih digunakan untuk orang-orang awam, jadi usable dan useful serta useful juga. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan analisa ini. Nah, penjelasan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Zawdi Setiawan dengan NIM 12 19 24 26. Nah, di sini saya akan melanjutkan analisa dari teman saya Erni, yaitu dari jam kerja dan juga divisi. Oke, baik, kita mulai dari jam kerja terlebih dahulu. Nah, jadi di jam kerja ini ada dua keterangan, yaitu masuk dan juga pulang. Untuk keterangan masuk, jam mulanya itu adalah jam 6.00 dan jam selesainya itu jam 8.15. Sedangkan untuk keterangan pulang, mulanya itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Dan juga di sini ada tombol aksi edit. Oke, kita coba saja. Kita edit jam mulanya jadi jam 7 misalkan. Dan selesai 9.15. Simpan dan terubah ya. Di sini juga tampil sebuah pesan, yaitu jam kerja telah diubah. Kita juga bisa menghilangkan pesan itu, menutupnya. Oke, lanjut ke divisi. Nah, jadi di divisi karyawan ini ada 4 divisi, yaitu marketing, IT, akuntan, dan kebersihan. Dan juga ada aksi, yaitu edit dan juga hapus. Oke, kita coba untuk menambahkan divisi. Sini dan tampil ya datanya. Coba kita edit. Berhasil. Ini juga ada pesan divisi berhasil diupdate. Kita bisa menutupnya. Kita coba hapus. Apakah terhapus? Dan ya, datanya telah terhapus, dan di sini juga tampil pesan, yaitu divisi telah dihapus. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menganalisa untuk tampilan halaman karyawan. Di tampilan halaman ini, untuk tulisan nomor karyawan, kontak, dan aksi, warnanya sedikit kurang jelas, jadi sebaiknya menggunakan warna hitam. Dan untuk tata letak, sebenarnya sudah cukup bagus, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika menggunakan tabel. Jadi tampilan terlihat lebih menarik dan lebih rapi. Nah, untuk tombol tambah ini kan warna hijau ya. Nah, sebaiknya menggunakan warna hijau tua. Jadi itu tampilannya terlihat lebih jelas. Nah, kayak gini kan lebih jelaskan tulisannya. Dan kita coba untuk menambah data. Untuk tampilan tambah karyawan,
warna tulisannya pun masih sama, yaitu kurang jelas. Apalagi untuk tulisan masukkan di karyawan, masukkan nama lengkap karyawan, masukkan nomor telepon, dan masukkan email, itu warnanya hampir tidak kelihatan. Warnanya itu hampir menyatu dengan halaman web, yaitu warna putih. Dan untuk kotaknya pun hampir tidak kelihatan warnanya. Jadi sebaiknya untuk tulisan dan untuk kotaknya ini menggunakan warna yang sama saja, agar tampilannya terlihat lebih jelas lagi. Dan saya akan mencoba untuk mengisikan data. Kita simpan. Lalu jika sudah disimpan, muncul tampilan kotak hijau ini. Nah, untuk tampilan kotak hijau ini warnanya kurang pas, karena warna di sini kan warna ungu, jadi kurang menarik aja gitu dilihatnya. Dan untuk tulisan data karyawan telah ditambahkan pun kurang jelas, jadi lebih baik menggunakan warna hitam saja. Dan untuk tombol ini tidak berfungsi. Saya akan mencoba untuk mengedit data. Untuk mengedit data, tampilan warnanya juga masih sama, sedikit kurang jelas, jadi lebih baik menggunakan warna hitam. Dan untuk pilih divisi ini tidak bisa memilih, tidak ada pilihan untuk memilih divisinya. Dan jika data sudah diubah, maka muncul tampilan data karyawan berhasil diubah. Nah, tampilan ini masih sama seperti yang tadi, untuk warna kurang pas dan jika dilihat itu kurang menarik. Lalu saya akan mencoba untuk menghapus data. Nah, data tersebut sudah terhapus, akan tetapi di tulisan ini tidak berubah. Tulisannya masih sama, yaitu data karyawan berhasil diubah. Seharusnya jika data sudah terhapus, tulisannya itu diganti menjadi data karyawan telah terhapus. Selanjutnya, untuk analisa halaman absensi. Di halaman ini, untuk tulisan nomor karyawan dan absensi pun masih terlihat kurang jelas warnanya. Jadi lebih baik menggunakan warna hitam dan tampilannya lebih baik menggunakan tabel, jadi supaya terlihat lebih rapi lagi. Lalu di halaman ini terlihat terlalu simpel, sebaiknya ditambahkan 1 atau 2 kolom lagi, seperti di sini. Sebelum kolom karyawan ditambahkan kolom nick karyawan. Jika klik detail, tampilannya jadi seperti ini. Nah, detail absen untuk nick seharusnya ditambahkan di atas nama, jadi biar lebih jelas lagi gitu loh. Nama siapa, dengan nick berapa, dan dengan divisi apa. Dan untuk tabel di sini pun tabelnya kurang jelas warnanya. Untuk tulisan tanggal, jam masuk dan jam keluar pun warnanya kurang jelas, jadi lebih baik menggunakan warna hitam supaya lebih jelas lagi gitu tampilan webnya. Dan untuk di ekspor laporan pun sama, baiknya warna hitam atau warna abu tua, jadi tulisannya tuh lebih menonjol gitu warnanya.
Lalu ekspor laporan Excel. Di sini saya sudah mendownload filenya. Nah, file laporannya tuh seperti ini. Menurut saya agak sedikit bingung ya, karena kan di tampilan webnya tuh tabelnya kosong, tanggal tidak ada isinya, untuk jam masuk dan jam keluar tidak ada keterangannya. Sedangkan di hasil laporannya itu tabelnya tuh berisi gitu, ada tanggalnya berapa, jam masuk dan jam keluarnya tuh ada keterangannya. Jadi lebih baik untuk tampilan web dan tampilan laporan ini disamakan gitu isi-isinya. Jadi misalnya tanggal 1 jam masuk tidak hadir, jam keluar tidak hadir, begitu pun seterusnya. Ini biar si admin pun tahu dan bisa mengecek data karyawan yang bernama Willy ini hadir di tanggal berapa dan tidak hadir di tanggal berapa. Yang selanjutnya, logout. Jika klik logout, maka ke tampilan untuk melakukan login. Saya Nurwulandari. Di sini saya akan menganalisa website kelompok 6 jika kita menggunakannya dari sisi user atau karyawan. Yang pertama ada halaman login. Untuk halaman login ini tampilannya sama dengan halaman login pada sisi admin. Menurut saya untuk tata letaknya sudah baik. Hanya saja di sini ada tulisan masuk untuk melakukan absensi, itu penempatannya kurang rata tengah karena jarak antara tulisan ini ke jarak nama perusahaan itu lebih besar dari jarak tulisan ini ke jarak username. Selanjutnya, untuk perintah masukkan username Anda sebaiknya jangan ada huruf kapital di tengah kalimat karena akan terkesan berlebihan. Dan untuk tampilannya juga terlalu putih polos menyatu dengan background. Di sini backgroundnya putih, kemudian kotak ini juga putih. Sebaiknya bisa ditambahkan border agar si kotak ini lebih menonjol. Kemudian saya akan mencoba login dengan username dan password yang sudah terdaftar. Baik, untuk sistem pada login ini useful dan usable karena sistem berjalan dengan baik dan juga mudah digunakan. Untuk halaman pada saat pertama kali kita login, di sini ada sidebar yang menampilkan beberapa menu dan juga nama perusahaan. Kemudian di sini ada nama websitenya yaitu absensi, dan di sini ada selamat datang Nurwulandari. Kemudian selamat datang di website absensi online perusahaan atau PT Makmur Sejahtera. Menurut saya untuk pemilihan warnanya kurang kontras karena di sini ada ungu untuk sidebarnya, kemudian ini hijau dan biru, jadi kurang senada. Sebaiknya warnanya itu menggunakan warna-warna yang senada agar tampilannya juga lebih menarik dan lebih enak dilihat, tidak warna-warni seperti ini. Kesannya warnanya tidak nyambung. Dan selanjutnya ini juga selamat datang Nurwulandari, sebaiknya di tengah-tengah kotak ini. Dan ini saya akan coba icon close-nya. Ternyata tidak berfungsi. Kalau memang tidak bisa di close, sebaiknya icon ini dihilangkan. Kemudian saya akan coba ke menu dashboard. Untuk tampilan menu dashboard ini ternyata hampir sama dengan halaman pada saat kita melakukan login. Hanya saja di sini tidak ada tampilan selamat datang di Nurwulandari. Menurut saya alangkah lebih bagusnya lagi
di sini di header ini bisa ditambahkan icon user, user yang melakukan login pada saat ini. Seperti pada website pada umumnya, nanti di user itu bisa ditambahkan menu profil dan juga logout. Contohnya seperti pada MyBase ini. Sini ada user, kemudian nama user, menu profil dan juga logout. Walaupun di sidebar ini juga sudah ada menu profil dan juga logout. Tetapi jika kita tambahkan di sini bisa menimbulkan kesan lebih menarik, jadi tidak terlalu kosong dan polos di sini. Tuh. Selanjutnya saya akan ke menu profil. Di menu profil ini kita bisa rubah foto-foto, saya akan coba rubah. Simpan. Berhasil dirubah. Di sini juga ada desain alert, tapi tidak bisa di close. Kemudian saya akan coba merubah username-nya. Simpan. Berhasil. Nah, di sini juga untuk divisi ada combo box. Saya akan coba pilih. Oh, ternyata kosong. Sebaiknya kalau memang divisinya tidak bisa dirubah, bisa dihilangkan pilihan combo box-nya ini. Dan untuk warnanya, menurut saya terlalu putih, polos, karena ini backgroundnya putih, kemudian ini warna fontnya abu, jadi terlalu pucat tampilannya. Bisa ditebalkan tulisan warnanya menjadi hitam misalkan, biar lebih mencolok, tidak pucat seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfan. Saya akan melanjutkan penganalisaan kelompok kami terhadap website buatan kelompok lain. Website ini ya, PT Makmur Sejahtera. Saya akan menilai dua halaman ini, absen dan absensiku. Yang pertama absen. Saya akan menilai dari ini aja ya, dari sudut pandang IMK. Beberapanya saja, tidak semua. Pertama, umpan balik untuk halaman absen bagus ya, karena hari ini libur. Seperti ini tampilannya ya, nggak bisa absen. Menurut saya ini bagus sih. Nah, bentar, saya ganti dulu tanggal. Oke, kita refresh. Nah, umpan baliknya bagus ya. Menurut saya udah bagus ya, tombol juga jelas. Terlihat seperti tombol, tanggal, status juga jelas ya, sudah absen ini. Untuk halaman absen bagus. Lalu untuk poin sudut ini useful, usable, used, ya ini bagus, bisa digunakan. Halamannya berguna juga, mudah penggunaannya ya. Lalu konsisten, ya konsisten. Semua halamannya seperti ini ya. Sebelah kiri ada sidebar, lalu sebelah kanan ya adalah konten itu. Jadi ini konsisten, bagus. Untuk halaman ini kekurangannya sepertinya tidak ada ya menurut saya. Umpan balik dari warna juga menurut saya masih bisa terima saja oleh mata saya. Nggak ada yang begitu menarik perhatian, maksudnya membuat mata saya pedih melihatnya gitu. Warnanya lembut ya. Ini juga ungu pastel ya sebutannya mungkin. Lembut di mata, pokoknya bagus. Color and contrast in typography nggak ada masalah kalau menurut saya, masih normal saja seperti kebanyakan website lainnya. Itu untuk halaman absen harian. Layout juga bagus ya menurut saya. Seperti kebanyakan website saja, sebelah kiri ada ini sidebar untuk buat pindah halaman, lalu ada konten. Bagus untuk halaman absen. Masuk lagi. Nah, berikutnya ada halaman absensiku. Oh, sebentar.
Ini ada sedikit kekurangan menurut saya. Mungkin bagusnya ditambah ini. Jadi kita di sini tuh terlihat lagi buka halaman apa di sidebar ya. Saya lagi buka halaman absen, mungkin seharusnya di sini tuh ada kotaknya lebih berbeda gitu dari halaman lainnya. Jadi menandakan halaman ini sedang aktif. Itu bisa menggunakan pseudo class CSS ya. Di tag anchornya, tag yang A menggunakan class pseudo class aktif ya. Mungkin itu kekurangan untuk sidebar bagi saya gitu ya. Lanjut ke absensiku. Nah ini bagus. Nah sekarang kan terdeteksi tanggal 14. Saya sudah klik absen masuk nih. Saya sudah absen, sudah klik. Nah di sini bagus ya. Umpan baliknya juga bagus ya. Jelas terlihat. Saya sudah absen. Untuk absen pulang belum. Nggak bisa ya, nggak bisa saya klik. Bagus ya umpan baliknya. Lalu penggunaan warna, nah ini menurut saya sedikit kurang sih ya. Untuk halaman yang tidak hadir bagus ya, penggunaan warnanya merah, menarik perhatian gitu, mencolok mata, akan langsung menuju ke sini dan sadar bahwa belum hadir. Bagus, tapi ini mungkin warnanya harusnya jangan putih ya, karena jadi seperti transparan dengan background. Kalau sudah absen warnanya putih, mungkin bisa diganti ya, jadi warna biru atau hijau gitu. Untuk layout dan konsistensi bagus ya. Layout dan konsistensi bagus, seperti halaman lainnya sama, semua layoutnya konsisten juga. Lalu simple, yang saya suka tuh simple. Saya klik absensiku maka langsung hadir konten ya. Saya nggak usah pusing-pusing cari lagi yang mana absennya gitu ya. Jadi langsung simple, pada to the point. Bagus ini untuk para customer atau visitor yang ingin mencari suatu info gitu ya. Langsung to the point, bagus. Color temperature. Untuk warna sejauh ini menurut saya nggak ada masalah sih ya warnanya. Ya. Namun kekurangannya ada ini ya, tombol ekspor. Ini nggak kelihatan kayak tombol sih ya, karena warnanya ini abu-abu. Mungkin harusnya warnanya sama kayak ini, tombol tampilkan ini. Harusnya biru mungkin ya. Ini seperti tombol tampilkan kan kelihatan ya ini tombol. Nah ini kan ekspor nggak kelihatan ke warnanya abu. Tapi ini berhasil ya. Saya sudah coba ekspor ke Excel memang bisa. Namun untuk PDF nggak bisa karena DOM PDF-nya. Mungkin karena beda versi ya, PHP saya 7, mungkin PHP teman saya ini yang membuat website PHP-nya masih di bawah 7, jadi nggak bisa. Tapi overall bagus ya ini, sangat useful, bisa dipakai halamannya. Ya. Sepertinya itu, sekian dari saya penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.